lakon dan sejarah singkat tentang naskah lakon. Pertama, pengertian. Secara umum, lakon seringkali diartikan sebagai peran. Peranan yang diambil dalam tiap drama atau film yang dijalankan oleh seorang pelakon. Kata lakon sama halnya dengan istilah ngalalakon dari bahasa Sunda dan lelakon dari bahasa Jawa yang artinya melakoni peran atau memerankan suatu tokoh dengan berkata-kata yang disebut dengan verbal atau tanpa kata-kata yang disebut dengan non-verbal yang dilakukan di atas pentas. Sejarah singkat tentang naskah lakon yaitu naskah lakon pertama yang ditulis dengan bahasa Indonesia yaitu Berbasari karya Rustam Effendi, seorang sastrawan dan tokoh politik yang diterbitkan pada tahun 1926. Sebelumnya, naskah lakon ditulis dalam bahasa Melayu Tionghoa dan bahasa Belanda dan bahasa daerah. Selanjutnya, saya Messi Kurnia akan menjelaskan tentang jenis-jenis naskah lakon. Berdasarkan jumlah babak, jenis-jenis naskah lakon terdiri dua, lakon pendek dan lakon panjang. Lakon pendek biasanya terdiri dari satu babak dengan beberapa peristiwa adegan di dalamnya. Yang kedua, lakon panjang. Biasa dipentaskan atau dimainkan hingga mencapai 3 atau 5 babak dengan beberapa adegan peristiwa di dalamnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Ulia Jahara dari kelompok 3 akan menjelaskan bentuk-bentuk naskah lakon. Bentuk-bentuk naskah lakon terbagi atas 4. 1. Lakon berbentuk tragedi. Biasanya mengandung unsur sejarah perjuangan, memiliki pola penceritaan kejayaan dan keruntuhan. Jadi ciri-ciri lain bahwa peran utama mengalami irama tragis, yaitu seperti poema atau itikat peran utama, matema atau peran utama mengalami hambatan, patema atau klimaks peran utama, berjuang tragis, yakni mengalami kecacatan atau fisik atau kematian. Contohnya seperti Siradon Jago Kerawang, Janur Kuning, tragedi Marsinah, tragedi Jaket Kuning. Kedua, lakon komedi. Biasanya pola penceritaan diulang-ulang, menjadi bahan tertawaan menghibur orang lain, penuh dengan satir atau sindir-sindiran. Dan berjuang peran utama mengalami kebahagiaan atau tragis akibat pembuatannya sendiri. Contohnya seperti Sikabayan, Karnadi, Bandar Bangkong. 3. Lakon tragedi komedi. Bahwa peran utama mengalami atau menjadi bahan tertawaan orang lain dan berujung dengan tragis atau mengalami penderitaan atau kematian. Contohnya Si Patung Jago Betawi, Samson Betawi. 4. Lakon melodrama. Biasanya mengangkat tema-tema keluarga, percintaan atau kisah dua sejoli yang berjuang dalam memadu kasih, berjuang dengan kebahagiaan atau happy ending. Contohnya Romi dan Julie. Selanjutnya, saya Rahmi Sudi Fitriani akan menjelaskan 4 teknik menyusun naskah lakon. Yang pertama, teknik menerjemahkan, yaitu teknik menyusun naskah lakon yang dapat dilakukan guna memenuhi pengadaan lakon teater. Yang kedua, teknik adaptasi. Adaptasi secara harfiah berarti menyesuaikan atau penyesuaian diri sesuai dengan situs, kondisi, dan kebutuhan. Ketiga, teknik sadur, yaitu teknik menyusun naskah lakon dengan cara mengubah sebagian unsur karya orang lain menjadi karya kita tanpa menghilangkan atau merusak unsur pokok lakon dari pengarangnya. Terakhir, teknik sanggit, yaitu menggeser sesuatu dalam satu hal yang sama. Selanjutnya, unsur-unsur naskah lakon. Yang pertama, tema cerita, yaitu memilih topik yang menarik. Yang kedua, amanat, yaitu pesan moral. Yang ketiga, plot, jalan cerita yang dimulai dari eksposisi, konflik, komplikasi, dan krisis. Yang keempat, karakter, yaitu perwatakan tokoh dan keseluruhan ciri-ciri tokoh. Yang kelima, dialog, yaitu jalan cerita didukung oleh dialog dan gerak tokoh. Yang keenam, setting, yaitu tempat, waktu, suasana terjadinya suatu adegan. Yang ketujuh, interpretasi, yaitu cerita yang dipertontonkan harus logis, yakni harus terasa wajar.
ya menyerupai kehidupan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Daulia, saya dari kelas 11 MIPA 1 dan saya dari kelompok 3. Membuat naskah lakon 1. Prolog. Prolog adalah bagian awal naskah lakon, berisi satu atau beberapa pendapat tentang pengarang, tentang cerita yang akan disajikan. 2. Dialog. Bagian naskah lakon yang berupa percakapan antara satu tokoh dan tokoh lainnya. 3. Petunjuk pengarang. Bagian naskah lakon yang memberi penjelasan kepada awak pementasan seperti sutradara, pameran, dan penata artistik mengenai keadaan dan sifat tokoh dalam cerita. 4. Epilog. Bagian akhir pada naskah lakon biasanya berisi kesimpulan pengarang mengenai cerita yang disertai nasihat atau pesan. Sekian dari saya. Bila ada salah dan jangkal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.